Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Balia akan pergi dari kantor Cahaya Nanda setelah dia menemukan kertas dari bajunya Pak Fajar waktu di rumah sakit. Lalu singkat cerita, Balia juga pergi dari kantor Cahaya Nanda. Balia dia juga di jalan lagi berjalan. Di sini dia akan mencari kontrakan. Di sisi lain si Nurul Tunjung si Alia si Atel dia melihat Balia lagi berjalan. Dia juga menyiram air dari dalam mobil kepada Balia yang lagi berjalan. Terlihat Balia juga sangat kaget dan terkejut. Dia ada yang menyiram air di mobil. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Alia si Atel juga dia berhenti dan keluar dari mobilnya, dan dia juga langsung menghampiri Balia. Terjadilah di sini si Nurul Tunjung si Alia si Atel juga dia mencaci maki Balia, dan terjadilah cekcok antara Balia sama si Alia si Atel. Tiba-tiba tasnya Balia juga terjatuh dan di dalam tasnya juga keluar semua. Di sini si Alia si Atel melihat dompetnya Balia yang ada foto anaknya. Di sini juga si Alia si Atel juga mengambil dompetnya Balia lalu Balia juga akan merebutnya dompet yang ada di tangannya si Alia si Atel. Singkat cerita di sini si Alia si Atel juga yang memegang dompetnya Balia juga dia diambil lagi sama Balia. Langsung Balia juga menampar mukanya si Alia si Atel sampai ngabang kieu. Si Alia si Atel juga dia ngomong kepada Balia, kenapa kamu menampar saya? Kata si Alia si Atel kepada Balia, saya juga bisa lebih kejam dari kamu, kata Balia sambil meninggalkan si Alia si Atel. Lalu singkat cerita si Nurul Tunjung si Alia si Atel juga dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Dewa juga sampai ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang rawatnya Pak Fajar. Pas sampai ke ruang rawatnya Pak Fajar di sini, Pak Fajar juga dia lagi mengigau menyebut-nyebut nama istrinya Dewa yaitu Nana. Dewa juga sangat kaget dan terkejut mendengar Pak Fajar yang lagi ngigau menyebut-nyebut nama istrinya. Dewa juga langsung geram kepada Pak Fajar. Pas di sini Dewa mau menghajar Pak Fajar yang lagi ngigau, tiba-tiba di belakang suster ngomong, "Ada apa ini, Pak?" kata suster kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga untung bisa ngeles, dia juga menjawab kepada suster, "Ini Pak Fajar sudah sadar, suster," kata Dewa kepada suster. Singkat cerita suster juga memanggil dokter dan gak lama kemudian dokter juga datang untuk memeriksa Pak Fajar. Lalu Dewa juga dia keluar dari ruang rawatnya Pak Fajar. Di sisi lain singkat cerita di sini Dewa juga sudah melihat dokter keluar sama suster dari ruang rawatnya Pak Fajar. Dia juga masuk lagi ke ruang rawatnya Pak Fajar. Pas dia ngoceh-ngoceh kepada Pak Fajar, tiba-tiba datanglah Bu Farah sama Jihan dan Nana. Di sini terlihat Pak Fajar juga langsung bangun dari tempat tidurnya. Lalu Pak Fajar juga menanyakan kepada Nana, "Ini anak kamu ya, Nak?" kata Pak Fajar kepada Nana. "Iya, ini Junior anak saya sama Mas Dewa," kata Nana kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia pengen menggendong Junior dan dikasihkanlah Junior itu kepada Pak Fajar. Di sini Dewa tidak terima Junior digendong oleh Pak Fajar. Di sini juga terlihat Pak Fajar juga dia memandangi wajahnya Junior. Singkat cerita Junior juga dikasihkan lagi kepada Nana. Enggak lama kemudian pas dia sudah menggendong Junior, datanglah dokter sama suster. Dokter juga ngomong kepada Pak Fajar dan keluarga Bu Farah, "Sekarang Pak Fajar sudah normal dan boleh pulang hari ini," kata dokter kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia mau pulang dari rumah sakit karena sudah sembuh. Lalu Pak Fajar juga langsung diantarkan oleh Dewa, Bu Farah, Nana dan Bajian ke rumahnya. Di sini Pak Fajar juga dia
sudah di dalam mobil. Lalu di sisi lain terlihat Balia juga sampai ke kontrakan barunya. Pas sampai ke kontrakan barunya, Balia juga langsung mengambil dompet dan mengambil foto dia sama Pak Fajar yaitu suaminya. Lalu dia menyobekkan foto gambarnya Pak Fajar di dekat anaknya yaitu Nanda. Dia juga langsung mengambil buku harian di tasnya dan dia juga akan mengembalikan buku harian itu ke rumahnya Pak Fajar, takut dia ketahuan sama Pak Fajar. Lalu terlihat Balia juga dia langsung pergi dari kontrakannya. Singkat cerita, Balia juga sampailah ke rumahnya Pak Fajar untuk mengembalikan buku hariannya dia yang disimpan oleh Pak Fajar di kamar Pak Fajar. Pas dia mau masuk, tiba-tiba dia ingat dia tidak bawa kunci. Lalu Balia juga dia jalan jendela kamarnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain, gak lama kemudian di sini Dewa juga sampai ke rumahnya Pak Fajar. Lalu di dalam kamar, Balia juga langsung pergi ke dekatin tekas itu, mau menyimpan buku hariannya itu ke tekas. Tiba-tiba pas dia mau membuka tekas itu, dia dikagetkan dengan ada petasan di tengah rumah. Lalu Balia juga dia langsung mendekati pintu, dan pintu itu juga Balia juga membuka pintu kamarnya Pak Fajar dan dia juga noong dari dalam kamarnya Pak Fajar. Lalu di sini dalam batinnya Balia, ternyata Mas Fajar sudah sembuh, sudah kembali, kata batinnya Balia. Lalu Balia juga dia menutupkan pintu kamarnya Pak Fajar. Di sisi lain di sini Pak Fajar yang dikasih kejutan sama karyawannya dia dan Bu Farah, tiba-tiba dia melihat pegangan kunci bergerak. Lalu dia juga memanggil Jihan. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Jihan, kenapa ada orang di kamar saya? Kata Pak Fajar kepada Jihan. Gak ada Pak, kata Jihan kepada Pak Fajar. Singkat cerita, Dewa, Bu Farah, Nana sama Jihan juga sama karyawannya juga dia pergi dari rumahnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia penasaran ke kamarnya, dia juga akan masuk ke kamarnya dia. Saya sangat yakin tadi itu ada yang menutup pintu kamar saya, kata Pak Fajar sambil dia mendekati pintu kamarnya. Lalu di sisi lain di dalam kamarnya Pak Fajar di sini, Balia juga dia langsung mengambil kunci untuk membuka tekas itu untuk menaruh buku hariannya. Tiba-tiba ada yang membuka pintu dan Balia juga sangat kaget dan terkejut. Ternyata itu Pak Fajar yang mau masuk ke kamarnya. Lalu terlihat Balia juga yang ada di kamarnya Pak Fajar, dia juga sangat panik dan langsung dia juga menaruh kunci di tempatnya dan dia juga langsung ngumpet di belakang tekas. Lalu dia juga sambil melihatin siapa yang masuk ke kamarnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga masuk ke kamar dia dan dia juga sangat kaget kenapa nggak ada orang, kata Pak Fajar. Lalu dia juga melihat ke belakang tekas di mana Balia ngumpet. Di sini Pak Fajar juga dia akan menghampiri tekas itu yang dimana Balia ngumpet. Tiba-tiba dikagetkan dengan yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah baby sisternya yang mengurus Pak Fajar. Lalu baby sisternya juga mengasihkan obat sama air untuk waktunya minum obat Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dia minum obat. Pas sudah minum obat dia juga duduk langsung menghidupkan TV. Gak lama kemudian Pak Fajar juga di sini rebahan di ranjangnya. Gak lama kemudian Pak Fajar juga langsung terlelap tidur. Lalu di sisi lain terlihat Balia yang sudah pegal dia ngumpet di belakang tekas. Dia juga ngomong dalam batinnya, berarti ini Pak Fajar sudah, Mas Fajar sudah pulas tidurnya. Lalu Balia juga dia keluar dari persembunyiannya. Lalu dia juga langsung duduk di dekatnya Pak Fajar. Terlihat pas lagi duduk di dekatnya Pak Fajar di ranjang, dia sangat kaget. Pak Fajar mengigau menyebut-nyebut anaknya yaitu Nanda. Lalu di sini juga Balia juga sangat sedih dan dia juga terharu dan sambil mewek dia sambil mengelus-ngelus rambutnya Pak Fajar yang lagi tidur. Dia juga pas sudah mengelus-ngelus rambutnya Pak Fajar, dia juga akan pergi dari
tempat tidurnya Pak Fajar. Pas dia mau pergi, tiba-tiba dia sangat kaget dan terkejut. Tangan dia dipegang dan ditarik oleh Pak Fajar. Dia juga langsung duduk. Pas dia menengok ke Pak Fajar, dia sangat kaget dan terkejut. Besar kemungkinan di sini Pak Fajar juga akan terkejut dan kaget bahwa yang dipegang sama dia itu adalah mantan istrinya, yaitu Mbak Lia yang selama ini dia cari-cari. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayalo lobati soledat karena Mimin suka mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.